Shalom saudara-saudara. Malam ini kita mau belajar tentang Israel, dari Israel zaman Alkitab sampai Israel modern. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang Israel. Bagaimana orang beriman, orang-orang Kristen sekarang melihat fenomena negara Israel modern, baik secara teologis maupun secara politik, hukum internasional saat ini. Ini wilayah atau masalah yang sangat-sangat kontroversial sampai hari ini. Tapi saya akan membaca satu penggalan dari teks kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja, ada 2 ayat saja. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya yang menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting, sentral, itu adalah yang disebut Beit Hamikdash, bait suci. Pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno, yaitu Salomo. Tapi bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan berkehendak mengembalikan mereka kembali ke tanah suci, mereka pun kembali ke tanah suci. Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Ada peristiwa yang menarik tatkala orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di wilayah utara yang menikah dengan 5 suku di Asyur, ketika ikut di dalam rencana pembangunan bait Allah yang kedua itu ditolak sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah melakukan kesalahan karena menikah dengan orang-orang Asyur. Sebetulnya dibalik semuanya itu yang Tuhan larang adalah menikah dan memasukkan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa Asyur ke dalam rumah-rumah orang Israel. Dan tindakan ini bagi orang Yahudi disebut sebagai abudah zarah, penyembahan kepada berhala. Karena itu orang-orang yang ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah yang kedua ini lalu memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain dan akhirnya dikenal sebagai orang-orang Samaria. Nah, orang Samaria itu kemudian membangun bait Allah tandingan yang diadakan di Gunung More atau Gerizim. Di sanalah mereka membuat bait Allah tandingan sebagai tandingan dari bait Allah Israel. Mereka juga memperingati upacara-upacara Paskah mereka, sama-sama Paskah. Karena Paskah bagi orang Yahudi itu adalah titik balik dari semua kehidupan mereka ketika mereka menjadi bangsa budak di Mesir, kemudian menjadi bangsa merdeka. Nah, mereka juga memperingati upacara yang dikenal dengan Akidah Yitzhak, artinya pengikatan Iskak, tapi itu diadakan kalau orang Yahudi itu di Yerusalem, di bait Allah Yerusalem, kalau orang Samaria di bait Allah Gerizim. Nah, cerita tentang orang Samaria ini memenuhi lembar-lembar perjanjian baru, tentang orang Samaria yang baik hati, yang terkenal, yang dipuji oleh Yesus, ortopraksinya, kelakuannya yang baik dipuji oleh Yesus. Tapi tatkala perempuan Samaria kemudian memberi minum kepada Yesus di perigi Yakub, di sumur Yakub,
Murid-murid dan bahkan orang Yahudi pada umumnya tidak bisa ngerti kenapa Yesus begitu dekat dengan orang Samaria. Lalu orang Samaria itu pun bertanya bahwa Tuhan adalah orang Yahudi, haruskah minta minum kepada orang Samaria? Yesus secara ortopraksi, kelakuan hidup yang benar, itu memuji orang Samaria. Akan datang saatnya, dan kini sudah tiba saatnya kamu tidak menyembah Allah di gunung ini, maksudnya di gunung Gerizim, kiblatnya orang Samaria, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaknya setiap orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ungkapan yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Tetapi Yesus selalu mengatakan dalam konteks orang Samaria itu, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya di sini Yesus memilih secara ortodoksia, secara kebenaran ajaran. Yesus tidak rekomendasi orang Samaria. Kebenaran karena itu keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Tetapi secara ortopraksia, secara perilaku hidup yang benar, buah-buah dari iman yang benar, Yesus juga memuji orang Samaria. Nah, itu sekilas tentang perbedaan orang Samaria dan orang Yahudi yang kemudian melatari bagaimana banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru tentang termasuk bait Allahnya. Berabad-abad sampai pada zaman Yesus itu orang Yahudi dan Samaria itu saling mengutuk dan tidak menyapa. Yesus membenarkan perilaku yang baik dari orang Samaria, sekalipun Yesus tetap menekankan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ritual-ritual orang Samaria masih sama dengan ritual orang Yahudi. Misalnya, yang paling terkenal itu adalah Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak itu adalah pengikatan Ishak. Nah, di dalam upacara Yahudi di Yerusalem, itu pusatnya ada di Bait Allah, Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Rosh Hashanah. Mereka membaca teks itu, Kejadian pasal 22 ayat 2, tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Ishak. Wa yumirkhahna et bincha et yehidka aser ahabta et yitzak vilehleka el aret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yaitu Ishak, yang kau kasih yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Moria. Karena orang Samaria tidak mengakui kota Yerusalem sebagai kota di mana Ishak pernah dikorbankan, maka kata Moria dibaca dengan More, dan itu ditafsirkan sebagai bukit Gerizim, Gunung Ebal di Samaria. Nah, ini contoh, kalaupun di situ ada orang yang menuduh bahwa Samaria memiliki Taurat yang berbeda, ya betul, tetapi secara seluruhnya sama. Kecenderungan untuk mengubah Moria menjadi More itu karena orang Samaria justru konflik sama orang Yerusalem atau orang Yahudi di Yerusalem. Tapi yang lain-lain semuanya sama. Soal Paskah misalnya, soal Paskah sama, orang Samaria memperingati Pesah, tanda darah, pengorbanan anak domba, semua sama. Ketika orang Yahudi di Israel dan Tuhan memberikan 10 bala kepada bangsa Mesir, di setiap rumah yang pintunya ada tanda darah anak domba, maka kemudian firman Tuhan katakan, ketika aku melihat tanda darah itu, maka aku akan melewati mereka. Wiraiti hadam, ketika aku melihat darah itu, ufesah, maka aku akan lewat, maka aku akan lewat alaihem, atas mereka. Dari kata Pesah kemudian menjadi kata Paskah, Passover, itu pun ritualnya sama. Orang Yahudi menggunakan simbol yaitu potongan daging anak domba, sejenis salad. Setiap tanggal 15 bulan Nisan
mereka melakukan perjamuan Paskah. Lalu ketika roti dipecah-pecahkan, kemudian anggur sengsara dituangkan, itu urutan-urutannya ternyata persis sama dengan urutan-urutan perjamuan akhir Yesus. Jadi kekristenan itu sama sekali bukan menciptakan sesuatu yang baru, tradisi baru, tetapi benar-benar merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Waktu mengangkat roti, orang Yahudi memecah-mecahkan roti itu, dan kepala keluarga dari keluarga Yahudi yang mengadakan Paskah itu, dan semuanya laki-laki. Makanya tidak mungkin ada perempuan yang duduk di kursi di meja perjamuan. Maka yang namanya Da Vinci Code dan sebagainya nggak usah dilihat, itu orang yang ngawur itu kan. Bagaimana seorang perempuan bisa duduk di meja perjamuan Pesah? Lalu pada saat itu kepala keluarga itu mengungkapkan kata-kata, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu bahasanya Aram, bukan bahasa Ibrani. Jadi dalam liturgi Yahudi itu sudah ada unsur Aramaik, unsur Ibrani. Ketika membaca kitab suci mesti bahasa Ibrani. Tapi beberapa ritual Yahudi itu bahasanya Aram. Misalnya halahama anniya diakalu afahtana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu bahasanya Aram. Ketika mereka mengakhiri setiap ibadah mereka, mereka mengucapkan Ose Shalom, itu Ibrani. Ose Shalom bimromau huya ase Shalom alainu wekal Israel Wimru imru amin. Itu Ibrani. Doa-doa mereka, doa berkat roti dan anggur, semua juga doa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melek haulam, ya, purei pihagaven, yang telah memberkati buah anggur, dan seterusnya. Doa Yahudi juga mengenal doa bahasa Aram, misalnya ketika mengucapkan doa Kadis. Doa Kadis itu pakai bahasa Aram. Tetapi nama rumah ibadah selain yang di Yerusalem, Bet Hamikdas, yaitu bahasa Ibrani-nya rumah suci, Bet Hamikdas, bait Allah. Itu banyak muncul di kitab Yehezkiel. Tetapi mereka menyebut rumah-rumah ibadat mereka yang di luar kota suci Yerusalem, yang menghadap semua ke Yerusalem, namanya adalah sinagogi. Dan sinagogi itu bahasa Yunani. Maka tidak perlu dipersoalkan sekarang kenapa Injil Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani, kita bingung. Terus kita ini orang Kristen kecenderungannya memuja agama Yahudi, bukan Israelnya, agama Yahudi. Makanya kita suka kalau ibadah pakai shofar, ya kita semua pakai sampai selendang-selendang Yahudi dipakai, tapi yang ditiup cuman shofarnya, semanya yang pakai bahasa Ibrani dia nggak tahu. Makanya jadi aneh, gereja Pentakosta Karismatik pakai shofar, tidak ada satu kata Ibrani pun terucap, tapi yang ditiup cuman shofarnya, itu kan. Artinya kalau memang mau belajar ya benar-benar harus mendalam. Nah, pada saat mereka sudah berkat piala anggur itu dibagi-bagi, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus tidak mengucapkan itu pada waktu perjamuan akhir, kan? Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Waktu orang Yahudi mengucapkan inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir, Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan, dan seterusnya. Tapi urutannya sama, urutannya memecah-mecahkan roti memberkati, kemudian menuang piala anggur memberkati, dan akhir dari ibadah Paskah itu adalah membaca Mazmur, yang di dalam Alkitab dikatakan, maka setelah menyanyikan nyanyian pujian, Yesus meninggalkan rumah perjamuan akhir itu, dan kemudian dia ke Taman Getsemani. Yang disebut menyanyikan nyanyian pujian itu bermazmur dengan mazmur haleluya.
Mazmur-mazmur yang diawali dengan halilu dalam bahasa Ibrani. Terpujilah, halilu. Ya, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Adonai atau Tuhan. Baru dibaca itu. Cara membacanya bagaimana? Ya kayak orang Yahudi selalu mengajikan teks-teks Taurat, teks-teks Jabur atau Mazmur. Dia mengucapkan misalnya samakti bi umerim libet Adonai nilak, ya. Jadi Mizmor le David, Mazmur dari Daud. Terus kemudian tata cara ini diambil alih oleh orang-orang Kristen kuno, baik itu orang Ortodok maupun Ritus Timur di Syria, di Mesir, di mana min Mazamir dari kitab Mazmur. Ibraninya Mizmor le David, Mazmur dari Daud. Sama orang Kristen diteruskan, kalau dia Yunani bahasanya Yunani, kalau Arab bahasanya Arab, kalau Aramaik bahasanya Aramaik. Mizmor li Daud menjadi min Mazamir li Daud dari Daud. Liyabina Daudin nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Ini Kristen bukan Islam, bukan. Nah, bahwa Islam mirip dengan itu urusannya mereka. Wong itu kita sebelum Islam sudah ada, Yahudi, Kristen sudah membaca kitab sucinya dengan begitu. Nah, ini saudara-saudara Paskah. Orang Yahudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum anggur itu, mereka mengatakan, sekalipun inilah kisah Paskah di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan Paskah. Hari ini, dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Frasa ini ditambahkan ketika mereka sudah mengalami pembuangan yang kedua. Sejak Jenderal Titus meratakan Yerusalem, bait Allah menjadi tanah sesuai dengan nubuatan Yesus tadi. Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini. Tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semuanya diratakan menjadi tanah. Sejak satu bangsa Yahudi mengalami diaspora di seluruh dunia. Tetapi setiap Paskah mereka selalu mengatakan, Lesana haba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem.